Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita akan mulai membahas salah satu kitab Nahwu yang cukup terkenal, fenomenal di kalangan pesantren, di mana kita harus banyak-banyak memahami tentang asas-asas ilmu nahwu sehingga kita bisa mutalaah sendiri di dalam hal membaca kita. Jadi setelah Anda belajar matan jurmiyah, sarah dahlan, tasrif, asmawi, dan kitab-kitab yang lain, maka itu namanya mubtadi, awal. Kemudian nanti ada namanya mutawassit, sampai kita kepada pertengahan. Kemudian akhir, muntaha. Ini kalau sudah muntaha tentu sudah di luar kepala, artinya sudah selesai dia ilmunya. Nah, kita ini kan ketika kita belajar kitab seperti matan jurmiyah yang saya sebut tadi, itu namanya mubtadi. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang mutawassit, yang pertengahan, ya. Insya Allah kalau Anda sudah selesai dari kitab Alfiyah ini, maka bisa dikatakan Anda sudah layak dipanggil ustadz, dalam artian sudah bisa baca kitab sendiri setelah menguasai Alfiyah. Nah, kitab ini namanya Syarhu Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, saya perlu jelaskan dulu siapa pengarang kitab. Artinya Tarjamah Ibnu Malik wa Ibnu Aqil. Nah, siapa Ibnu Malik ini? Ya, beliau adalah Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Malik At-Tai nasaban, Asy-Syafi'i mazhaban, Al-Jayyani mansya'at. Artinya nasabnya At-Tai, mazhabnya Syafi'i, ya. Kemudian beliau lahir di Al-Jayyani, ya. Tempat beliau lahir, beliau itu dari Inggris. Beliau lahir sekitar tahun 600 Hijriah. Ada yang berpendapat beliau lahir 601, ada juga yang berpendapat 597 Hijriah. Ada banyak pendapat, ada yang mengatakan tahun 598 Hijriah. Ini yang kita kenal dengan kitab Alfiyah Ibnu. Lalu syarahnya, ya. Siapa yang mensarah kitab ini? Banyak sekali syarah daripada kitab Alfiyah ini. Ada namanya syarah Al-Ibyad, banyak pokoknya. Nah, salah satunya ini adalah syarah Ibnu Aqil yang akan kita pelajari sekarang. Lalu siapa beliau ini? Yang namanya Ibnu Aqil ini huwa Bahauddin Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqili, ya. Al-masyhur, beliau masyhur disebut dengan nama Ibnu Aqil, ya. Beliau ini lahir sekitar tahun 698 Hijriah, ya. Ada juga yang berpendapat tahun 694. Itu ada banyak. Ada juga yang berpendapat beliau lahir tahun 700 Hijriah.
Nah, sebelum kita mempelajari bersama-sama isi daripada kitab ini, terlebih dulu saya akan bacakan mukaddimah pemahaman daripada syair-syair alfiyah, karena alfiyah ini berbentuk syair ya yang cukup mudah, gampang dipahami. Di sini luar biasanya namanya alfiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Telah berkata Muhammad. Siapa Muhammad itu? Itulah dinamakan Ibnu Malik. Tadi namanya yang asli itu kan namanya Muhammad ya. Apa kata beliau? Ahmadu Rabbillah khairul malik. Aku memuji Allah sebaik-baik yang menguasai. Kemudian musalliyan ala nabiyil mustafa. Sebagai bentuk penghormatan juga beliau memberikan sholawat kepada Nabi yang mustafa. Wa alihi dan keluarganya al-mustakmilinas syarofah. Artinya keluarganya yang sempurna dan mulia. Ini yang dimaksud dengan ahlul bait ya. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Dan aku meminta kepada Allah di dalam kitab alfiyah. Kenapa dikatakan alfiyah? Artinya alfiyah 1000 bait. Imam Malik ini sebenarnya mengarang kitab itu ada 3000 bait. Yang 3000 bait itu bercampur antara ilmu nahwu, sorof dengan ilmu lughah. Tetapi dikhususkan ini yang 3000 itu nama kitabnya Al-Wafiyah. Nah, lalu karena ini dikhususkan 1000 bait, itu sebabnya dikenal dengan nama Al-Alfiyah. Apa maksudnya? Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Artinya dengan maksud-maksud nahwu ya, dengan kitab Alfiyah ini yang mahwiyah, artinya yang memiliki kandungan isi ilmu daripada syair Alfiyah. Tuqarribul aqsa bilafzin mujazib. Karena ini sifatnya syair, tentu kita harus betul-betul mempelajari dengan mantap sehingga maknanya yang terbatas itu akan menjadi luas. Itu maksudnya mendekati makna yang terbatas itu, tapi bilafzin mujazib. Artinya dengan lapas-lapas yang mujaz ya. Yang dimaksud dengan lapas-lapas yang mujaz itu lapasnya khusus tapi maknanya luas ya. Nah, kemudian wa tabsutul basla biwa'din munjazim. Seperti yang saya bahas kemarin itu, bahwa ketika kita ingin menuntut ilmu dibutuhkan pengorbanan. Untuk bisa memahami ini butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan itu yang watabsutul bazla. Itu pengorbanan. Itu ketika kita bersungguh-sungguh ya untuk membentangkan, nah, kan pengorbanan itu otomatis biwa'din munjazim. Kita akan mendapatkan janji prestasi. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh, tidak berkorban waktu, tidak sungguh-sungguh belajar, tentu Anda tidak bisa mendapatkan prestasi. Kemudian watak tadi ridwan bi ghairi suhtin. Dan watak tadi ridwan. Artinya kitab Alfiyah ini menetapkan padamu ridwan, kepuasan bi ghairi suhtin, tanpa kecewa. Artinya dengan menguasai kitab Alfiyah ini insya Allah Anda sudah cukup lumayan memahami ilmu nahwu.
Bagaimana mungkin Anda bisa jadi ustaz kalau Anda sendiri belum mengerti tentang kitab Alfiyah ini, belum Anda kuasai? Bagaimana mungkin Anda bisa mentelaah kitab? Bagaimana mungkin Anda bisa membaca kitab? Ya, kalau Anda tidak tidak puas, artinya tidak puas dengan pemahaman ilmu yang ada dalam Alfiyah ini, artinya bighairi suhtin, tanpa kecewa. Ketika ditanya tentang ini, tentang fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khabar, hal dan sebagainya, nanti kan akan dijelaskan di sini secara lebih mendetail. Tuh maksudnya deh, qaimatan alfiyata bni Mu'ti. Nah, ini yang melebihi kata Imam Ibnu Malik, ya, Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Siapa yang dimaksud dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti? Ibnu Mu'ti ini salah satu guru beliau, ya. Ibnu Mu'ti ini adalah kitab, sebenarnya aslinya kitab syair bin nahwi, kitab syair di dalam ilmu nahwu deh, ala girari Alfiyah Ibnu Malik. Nah, jadi nama aslinya kitab Al-Kamil. Al-Kamil Ad-Durratun Alfiyah fi Ilmin Arabiyah, itu nama kitabnya. Tapi lebih masyhur kita kenal dengan kata kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, jadi dulu beliau juga punya kitab Alfiyah karangan Imam Ibnu Mu'ti, tapi Imam Malik berkata bahwa kitab Alfiyah ini melebihi, arti penjelasannya melebihi daripada kitab Ibnu Mu'ti. Ada juga yang berpendapat Imam Suyuti, ya kan, melebihi daripada Ibnu Suyuti. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Kemudian beliau menyanjung Ibnu Mu'ti karena beliau Ibnu Mu'ti adalah gurunya. Wahwa bisa bikin haizun tabdilan, dan dialah yang lebih dulu yang berhak mendapatkan kelebihan karena gurunya, ya, karena beliau adalah gurunya. Mustaujibun sanaiyal jamila, artinya yang lebih berhak untuk kita berikan pujian yang indah kepada beliau. Kemudian apa kata beliau? Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Dan Allah yang akan menetapkan dengan memberikan wafirah. Wafirah artinya yang berlimpah ruah, ya, suatu kelebihan, artinya mengharap beliau kepada Allah agar Allah memberikan, artinya pemberian yang berlimpah ruah, karunia dari Allah, li walahu, katanya, kepadaku dan kepada beliau gurunya, fi darajatil akhirah, pada derajat yang tinggi di akhirat. Nah, ini pembukaan daripada kitab Alfiyah yang perlu kita pahami dulu, ya. Nah, nanti ini dibiasakan untuk dibaca di awal-awal ketika kita belajar supaya kita juga mendapatkan barokah wafirah itu tadi. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini, saya hanya sekedar akan menjelaskan dulu mukaddimahnya. Nanti kita mulai dari bab 1, 2 seterusnya. Kita akan mulai membuka isinya mulai daripada kalimat kalamuna lafzun mufidun kas takim, itu nanti kita bahas di lain waktu, ya. Yang penting kita sudah memahami betul apa dulu latar belakang daripada kitab ini, sehingga kita tidak nanti sekedar menduga-duga siapa Imam Ibnu Malik, siapa Imam Ibnu Mu'ti, siapa Imam Suyuti dan lain sebagainya yang ahli-ahli di dalam ilmu nahwu. Jadi kesimpulannya, ketika kita sudah, insya Allah ketika kita sudah memahami kitab ini,
hingga selesai. Semoga Allah memberikan rahmat, pemahaman, perbendaharaan ilmu diberikan kepada kita dengan jalan kita mempelajari daripada kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum wa taqabbala wa minkum. Syai'ullahi lahumul Fatihah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.